mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput daripada perhatian Saudara Menteri beserta seluruh jajaran agar insya Allah Saudara Menteri beserta jajaran bisa memperjuangkan. Kami juga ingin mengapresiasi karena kami melihat paparan Mas Menteri tadi terkait pagu indikatif dan persumber dana maupun juga arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023 kami pandang sudah yang terbaik, dan alhamdulillah saya kira banyak sekali diskusi-diskusi kita dan usulan-usulan menyangkut program kerja maupun anggaran sudah dilakukan penyempurnaan, dan saya sebagai perwakilan dari Kalimantan Timur juga senang karena berkesempatan di dalam rapat yang intens juga untuk menunjukkan bahwa pada saat ini dengan adanya pemindahan ibu kota Nusantara ini kami menegaskan tidak mungkin kita membangun smart city tanpa smart people di dalamnya, dan tentu saja itu bukan hanya terkait dengan mahasiswa atau siswanya, tapi juga guru-guru dan dosen-dosen termasuk pendidikan vokasi, dan kami melihat arah kebijakan ini juga pas sekali jika ada beberapa perhatian dan afirmasi bagi daerah di Kalimantan Timur khususnya terkait dengan pelestarian kebudayaan dan juga bahasa daerah yang mungkin ada kekhawatiran ya dengan adanya perkembangan yang sangat pesat itu. Memang kita harus melakukan preservasi dan upaya-upaya penguatan Mas Menteri. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur, kami dari fraksi Partai Golkar tentunya mendukung agar program ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan usulan tambahannya pun menurut kami memang sewajarnya ya kita melakukan atau memperjuangkan dengan sekuat mungkin gitu. Pak Nur salah satu anggota Banggar, Pak Nur titip gitu ya agar penambahan anggaran ini bisa terwujud. Dan terakhir kami pun dari fraksi Partai Golkar sepakat untuk terus mendukung dan mendorong agar revisi Undang-Undang Sisdiknas ini bisa segera dibahas di DPR RI. Mungkin seperti itu Pak Fikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi Gerindra. Pak El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Ibu Sekjen, dan seluruh jajaran. Pimpinan singkat ini kami sudah mengkaji yang hasil rapat kita kemarin, dan hasil kajian kami adalah bahwa kita harus mensupport Kementerian Dignas untuk melaksanakan program-program yang sudah ada, karena ini program-programnya bagus-bagus Pak Menteri. Oleh karena itu atas nama fraksi ya saya sampaikan bahwa kita telah menyetujui proposal dari Kementerian Dignas, dan kita akan mensupport Kemendiknas untuk semua program-program yang ada sekarang. Dan wabil khusus untuk P3K kami menitipkan sama dengan semangat Pak Menteri, kita pro pada guru honorer, kami menitipkan mudah-mudahan di seleksi tahap 3 ini para guru honorer terutama di daerah-daerah bisa terakomodir dan juga bisa terseleksi dan memenuhi ambang batas nilai yang ditetapkan oleh kementerian. Kita sangat berharap karena ratusan guru honorer itu selalu menghubungi kami, para anggota Komisi 10 juga di daerahnya masing-masing, dan menitipkan aspirasi. Maka itu memang harus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri, walaupun berulang-ulang kadang-kadang salah tempat pun ya, salah judul rapat, kami tetap ngomong soal itu, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimengerti oleh Mas Menteri dan juga Pak Sekjen,
agar ke depan bisa lebih baik lagi. Kita akan mensupport Kementerian Pendidikan RI. Mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan sebenarnya nanti ini karena ini rapatnya sangat singkat, memang ada pikiran, tapi mungkin itu dapat rapat yang lain. Ada pikiran Pak Menteri bahwa kadang-kadang menurut para kepala daerah yang saya kenal, gitu, mungkin juga yang dikenal oleh Bapak Ibu, kepala-kepala daerah itu malah memikirkan agar dunia pendidikan itu disentralisasi saja, supaya benar-benar terpusat di Kementerian Republik Indonesia, daripada dikasih ke mereka juga ada banyak sekali kendalanya. Kira-kira begitu. Terima kasih, maju terus Pak Nadiem, Ibu Sekjen, dan seluruh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fraksi Nasdem ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Menteri, saya per hari ini harus panggil Mas sebagai saudara, arahan dari fraksi, jadi bukan Mas lagi. Makanya tadi saya bilang mirip sama PAN kan saudaraku, kalau kita saudara saja. Jadi yang kami hormati Saudara Menteri, Bu Sekjen beserta seluruh jajaran, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Saya langsung saja. Saudara Menteri, tentu kami dari fraksi Nasdem mendukung serta mensupport dengan seluruh wacana yang akan nantinya dijalankan di tahun 2023. Namun memang dengan catatan seluruh apa yang sudah direncanakan tersebut memang bisa dan juga dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya memang program-program seperti bantuan beasiswa dan sebagainya, karena ini sangat meringankan beban orang tua, beban siswa juga, apalagi kita sekarang kan sedang masuk pasca pemulihan. Dan juga sedikit info juga, pimpinan kami di dapil saya Sulbar, kami baru saja mengalami bencana alam untuk kesekian kalinya. Kemarin kami mengalami gempa berkekuatan 5,8 skala Richter, dan juga memang kalau dikompar dengan bencana sebelumnya tidak terlalu seperti sebelumnya, tapi tetap menghasilkan dampak yang sangat luar biasa sekali, sampai akhirnya orang-orang harus mengungsi. Terkhususnya juga untuk sekolah-sekolah, Pak Menteri, banyak juga kampus, sekolah SD sampai dengan SMP, SMA yang juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi semoga ini juga bisa menjadi perhatian daripada Kemendikbud dan mendapatkan bisa mendapatkan perbaikan sarpras juga terkait hal ini, karena sekarang apalagi di masa pemulihan, pandemi COVID dan lain sebagainya, kami mengalami bencana seperti ini. Tentu bantuan-bantuan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat itulah yang sangat sedang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Barat, khususnya yang ada di Mamuju. Jadi semoga ini bisa menjadi perhatian khusus juga kepada Mas Menteri. Saudara Menteri. Lalu kami juga ingatkan sekali lagi bahwa selain masalah guru lolos passing grade seleksi P3K tapi tidak dapat formasi, posisi tenaga kependidikan saat ini juga masih banyak yang terombang-ambing. Mereka berprofesi mulai dari tenaga tata usaha hingga penjaga sekolah yang berstatus honorer ini sedang mengalami rasa ketidakpastian, rasa kewaswasan karena kecemasan karena ada aturan penghapusan tenaga honorer di 2023 ini. Jadi kami ingin nantinya mereka ini tidak luput daripada perhatian Saudara Menteri beserta seluruh jajaran, agar insya Allah Saudara Menteri beserta jajaran bisa memperjuangkan nasib mereka. Jadi itu saja pimpinan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.